Ya, selamat siang guys. Jumpa lagi bersama dengan saya guys. Ya, pada hari ini saya akan sedikit berbagi berkat mengenai firman Tuhan. Mengapa orang Kristen disebut anak-anak Allah? Ini status yang istimewa guys, karena bagi orang-orang di luar Kristen itu tidak pernah guys mereka disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Jadi sedikit berbagi mengenai hal ini dan juga dasar-dasar Alkitabnya banyak guys. Firman Tuhan juga ada tersurat maupun tersirat mengenai anak-anak Allah ini. Tapi ada beberapa ayat atau satu ayat aja dulu yang akan kita bahas guys, mengapa kita disebut anak-anak Allah dan keistimewaannya guys. Jadi pada hari ini kita membahas mengenai Yohanes 1 guys, firman yang telah menjadi manusia. Saya baca guys. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumasukkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia yang telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya guys, ini mengenai firman ya guys, ini mengenai Tuhan Yesus ini guys. Cuman kita lihat guys ayat 12 ini guys. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang-orang percaya guys, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan disebut menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya guys. Jadi kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah artinya kita diberi mandat, kita diberi otoritas seperti bagaikan keluarga guys. Misalnya gini, dalam satu keluarga ada bapak, ibu, dan anak guys. Kita tidak disebut lagi istilahnya gini guys, hamba. Artinya hamba ini guys, misalnya orang yang menghamba dipekerjakan guys. Kalau bahasa apanya guys, misalnya pembantu atau asisten guys, atau gimana lah guys, hamba. Tapi kita ini anak guys, sudah menjadi keluarga besar kerajaan Allah. Luar biasa kan guys. Tapi bukan berarti guys kita jadi bisa seenaknya aja guys, walaupun kita anak. Kadang-kadang kan kita seenaknya saja guys dengan orang tua kita atau keluarga kita, saudara-saudara. Tidak guys, tetap dalam koridor-koridor firman Tuhan. Firman Tuhan artinya koridor-koridor aturan-aturannya Tuhan. Walaupun kita jadi anak guys, pewaris kerajaan Allah, pewaris kerajaan sorga, tapi tetap
dalam koridor-koridor ketetapannya guys. Jikalau kita salah, maka seorang bapak juga akan menegur, seorang ibu juga menegur. Begitu juga Tuhan guys. Jikalau kita salah akan menegur, dan juga istilahnya guys, terus memberi mengizinkan ujian-ujian demi ujian sama kita untuk membarui hidup kita guys. Jadi itulah guys, kenapa kita disebut anak-anak Allah, karena kita ini orang-orang yang percaya dalam namanya, diberi istilahnya otoritas, diberi kewenangan, diberi kasih karunia anugerah guys untuk menjadi pewaris kerajaan surganya guys, menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi guys budak atau hamba guys, bukan, tapi anak dengan otoritas dan juga istilahnya tetap dalam koridor-koridor hukum yang daripada Tuhan. Nah gitu guys, itu mengapa kita disebut anak pewaris. Luar biasa kan guys? Iya guys. Tapi itulah guys, bukan berarti jadi senaknya aja guys. Itu tadi poinnya guys ya. Terus menjadi anak-anak Allah guys adalah suatu tanggung jawab yang besar guys. Kenapa guys? Karena menjadi anak-anak Allah itu harus bisa guys menjadi teladan guys. Karena dari kita lah guys, orang bisa memuji Tuhan kita, Bapa kita guys. Tapi bisa juga jadi mengeledek karena kita tidak mencerminkan. Begitu guys. Itulah keistimewaan anak guys, bahwa kita sudah menjadi pewaris, bahwa kita sudah menjadi keluarga, bahwa kita sudah dikenal olehnya guys, sampai kapanpun. Namun dengan catatan guys, hiduplah dalam kasih karunia, hiduplah dalam terus mengejar ketaatan, mengejar kekudusan yang daripada Tuhan guys. Itu aja ya guys. Oke, itulah sedikit guys kenapa kita disebut anak-anak Allah guys. Mungkin barangkali ada yang belum mengerti guys, kenapa orang-orang percaya, bahkan orang-orang Kristen disebut anak-anak Tuhan. Begitu ya guys. Oke, begini saja guys untuk siang ini guys. Sampai jumpa di pemberian berkat selanjutnya guys, firman selanjutnya guys. Oke, salam sehat, bye bye.